Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sallama tasliman katsira. Kita lanjutkan pembahasan Adabul Mufrad. Ya, bab Adabul Walid wa birruhu liwaladih. Adab ya berbuat baik atau adab dan berbuat baik orang tua kepada anak. Jadi berbuat baik bukan hanya dari anak ke orang tua, akan tetapi berbuat baik juga dari orang tua ke anak. Makanya ada istilah anak durhaka, ada istilah orang tua durhaka kan. Artinya orang tua tidak memberikan hal-hal yang semestinya mereka berikan untuk anak-anak. Maka dalam bab ini ya disebutkan hadis yang ke-92, yaitu Muhammad bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Walid bin Muslim mengabarkan kepada kami, Anil Walid ibni Numair ibni Ausin annahu sami'a abahu yaqul kanu yaquluna as-salahu minallah wal adabu minal aba. Dari Al-Walid bin Numair bin Aus bahwa ia mendengar ayahnya berkata, mereka biasa berkata kesolehan itu dari Allah, sedangkan adab itu dari para ayah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asar ini sanadnya adalah dhaif, akan tetapi sahih dalam sisi makna. Jadi ini dhaif tapi sahih dalam sisi makna. Artinya, jamaah azanillah wa iyyakum, ya, betapapun mahirnya kita dalam mendidik anak, maka peran Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling besar. Dan petunjuk kebaikan itu betul-betul adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang tua sifatnya hanya usaha. Nah, kemudian adab dan akhlak yang baik ini bukan hanya saja kita berdoa kepada Allah, tidak. Tetapi harus ada usaha atas didikan orang tua. Harus ada usaha ya didikan orang tua. Walaupun anak itu kita berfikirnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala nantinya, akan tetapi orang tua tetap berperan penting dalam mendidik anak-anak dengan akhlak yang baik. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya apa? Kebaikan seseorang ya, selain anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga ada usaha manusia dalam membentuk pribadi ya anak-anak yang beradab. Karena ya anak-anak kalau misalkan tidak kita arahkan, ya tentunya mereka semua tidak akan
menjadi orang-orang yang beradab dan baik. Dan kita hanya berusaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk. Karena hidayah itu ya ada dua. Hidayah itu ada dua. Yang pertama adalah hidayah bayan. Hidayah bayan. Atau yang biasa disebut juga oleh para ulama adalah hidayah irsyad. Yaitu bentuknya kita memberikan pengajaran, mengarahkan anak-anak, memberikan nasihat, memberi contoh, memberikan wejangan-wejangan kepada mereka, memerintahkan ini, melarang itu. Maka inilah bentuk hidayah. Hidayah irsyad atau hidayah bayan. Nah, kemudian yang kedua adalah hidayatut taufik. Hidayatut taufik. Artinya taufik anak-anak bisa mengamalkan apa yang kita arahkan, dan ini adalah hidayah ya haknya Allah Subhanahu wa taala, ranahnya Allah. Kita tidak bisa ya memaksa anak itu harus soleh, taat, kemudian sholat 5 waktu dan seterusnya. Karena apa? Karena itu semua adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihatlah bagaimana ya kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, bagaimana putra Nabi Nuh tetap dalam kekufuran. Ya, padahal Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang nabi. Nah, ini adalah pelajaran besar bagi kita bahwasanya ya kedua orang tua ya ini perlu mengarahkan, kemudian selepasnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Thalib? Ya, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib ya, kurang sayang apalagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, Abu Thalib itu selalu melihat ya bagaimana Abu Thalib berusaha melindungi keponakannya. Akan tetapi apa? Abu Thalib tidak diberi hidayah. Ya, Abu Thalib tidak masuk Islam. Sampai wafatnya di akhir hayatnya, ya Abu Thalib tetap berada dalam kekufuran. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha." Ya. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, itu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Artinya kita hanya sebatas memberikan arahan. Ya. Sebatas memberikan nasihat. Sama tatkala kita dakwah ya kepada keluarga, kepada orang lain, ya kita hanya sekedar memberikan hidayah irsyad, petunjuk, ilmu, yang ini halal, yang ini haram, ya, yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala ya telah menjelaskan bahwa anak-anak memiliki hak yang menjadi kewajiban sang ayah. Ya, dalam hal ini ya ayah berbuat baik. Bagaimana ayah berbuat baik? Ya, Ibnu Umar radhiyallahu an ia berkata, innama sammahumullahu abraran. Ya, sesungguhnya Allah menjadikan mereka abrar. Li'annahum barrul aba wal abna. Kama anna liwalidika 'alaika haqqan, kadzalika liwaladika 'alaika haqqun. Ya. Karena mereka berbuat baik terhadap ayah-ayah dan anak-anak mereka sebagaimana bapakmu memiliki hak atasmu, maka anakmu juga memiliki hak atasmu. Artinya, ketika kita menuntut anak berbuat baik kepada kita, berbakti kepada kedua orang tua, maka bagaimana kita memberikan hak-hak mereka ya dengan benar. Dengan benar. Dan hak-hak yang harus diperhatikan, yang harus dipenuhi
oleh anak-anak kita, ya tentunya ada beberapa hal. Ya, disebutkan oleh para ulama, ya, di antaranya adalah disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, yaitu ikhtiyaruz zaujah as-salihah. Mencarikan atau memilih, ya, ibu yang salihah untuk anak-anak kita. Mencari istri yang soleh, yang soleha. Atau bagi yang sudah punya istri, berarti bagaimana menjadikan istri itu baik dan soleha. Ini yang pertama. Dan ini sangat sangat penting. Ketika mencari, wahada yakunu qabla an turzaqa bil aulad. Yang namanya mencari adalah apa? Sebelum, ya, adanya anak. Berarti masih bujangan. Nah, makanya ketika bujangan, ini termasuk hak anak, termasuk kebaikan orang tua kepada anak, yaitu mencarikan ibu yang soleha. Jadi bukan asal-asalan, ya, bukan karena cantik saja, bukan karena kaya saja, akan tetapi ya memang yang betul-betul soleha. Artinya soleha, dia di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memiliki akhlak yang mulia, memiliki adab yang baik, ya, adab yang mulia. Ya, walaupun pada dasarnya misalkan seorang wanita ini tidak memiliki ilmu, artinya tidak banyak ilmu agama, paling tidak seorang istri adalah, ya, orang yang punya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlaknya juga akhlak yang lembut. Maka ini hak anak. Nah, kemudian ini disebutkan di dalam hadis yang sering kita dengar, ya, tunkahul mar'atu li arba'in, li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadhfar bidzatid din taribat yadak. Seorang wanita itu dinikahi karena 4 perkara, ya, karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka utamakan yang memiliki agama, ya, semoga engkau beruntung. Nah, maka kita lihat, ketika istri kita saat ini, ya, waliya'udzubillah, ya, misalkan belum paham agama, ya, maka bagaimana kita berusaha memahamkan kepada istri kita, ya, dengan mengajak, ya, pergi untuk hadir di majelis taklim, ya, dan lain sebagainya, dengan usaha-usaha yang maksimal dalam memberikan pengarahan. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan, kata beliau, setelah memilih istri atau menjadikan istri itu menjadi istri yang salihah, yaitu ikhtiyarul asma'ut thayyibah, ya, memilih nama-nama yang baik untuk anak. Dan ini kewajiban orang tua, dan itu menjadi hak anak, ya. Jadi kita tidak boleh, ya, memberi nama, ya, sekedarnya saja untuk anak. Ya, ka'an tusammiyahu Abdullah wa Abdurrahman wa Muhammad wa Salihan. Ya, sebagaimana kita memberikan nama-nama untuk anak, ya, anak yang baik adalah Abdullah, ya, Abdurrahman, Muhammad, Salihan, wa nahwa hadhil asma al-hasanah allati tudzakiruhu bi irtibatihi bi salahi wal ibadah. Nah, dan seperti nama-nama baik, nama-nama yang baik lainnya, ya, bagaimana yang mengingatkan kepada, ya, kebaikan-kebaikan dan juga dalam bentuk ibadah. Jadi dalam memberi nama ini, ya, disebutkan di dalam hadis ini, ya, bahwasanya nama yang paling bagus adalah Abdullah, Abdurrahman. Ini nama yang paling bagus. Nah, kemudian setelahnya, ya, yang di situ mengandung nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Abdul Karim, Abdul Hadi, ya, dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama-nama nabi. Ya, nama-nama nabi dan rasul. Nama para sahabat, nama para ulama. Ya, terkadang,
Di dalam masyarakat, ya nama-nama ini tidak menjadi prioritas. Ya. Artinya mengambil nama-nama yang tidak ada makna sama sekali. Karena nama ini adalah penting, bagian dari doa orang tua untuk anak. Nah, begitu juga dalam panggilan, ya, yang harus kita perhatikan dalam memanggil ini, panggil dengan nama yang terbaik, dengan panggilan yang terbaik. Dalam kehidupan masyarakat, ya kadang diselewengkan nama ini. Namanya misalkan Aisyah, dipanggilnya Isuk. Ya. Ada itu. Nah, kemudian karena dia pendek, anaknya dipanggilnya Ceper. Nah, Ceper ya, kan begitu. Dan nama-nama yang lain. Terkadang orang tua juga manggil anak, ya ini asbun, ya, asal bunyi. Nah, ini tidak boleh. Ini hak anak ya untuk dipanggil dengan nama yang terbaik. Nah, kemudian wasahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Ya. Sesungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah wa Abdurrahman. Ya, Abdullah dan Abdurrahman. Nah, kemudian ya ketika nama-nama anak itu tidak sesuai di dalam syariat, maka apa yang harus kita lakukan? Artinya nama ini buruk, tidak mengandung nama yang baik, ya maka tentunya kewajiban orang tua adalah mengganti, ya, mengganti. Nah, sebagaimana ya disebutkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, ya, an-nabdatan li Umar kanat yuqalu laha Asiyatu. Ya, Asiyah pakai shad. Ya, salah satu putri Umar bin Khattab ada yang diberi nama Asiyah, yaitu wanita pembangkang. Pakai shad. Ya. Wanita pembangkang. Nah, kemudian ya, qasammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jamilah. Kemudian diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama Jamilah. Dan ini kewajiban orang tua. Ya, kalau dipikir memang repot. Ya kan, nanti ngurus ke capil, ya kan, menghadirkan saksi ini, saksi itu, dan seterusnya. Tapi inilah ya tuntutan di dalam syariat. Kemudian ini adalah perintah Nabi SAW juga, ya, yaitu annan Nabi SAW kana yughayyirul ismal qabih. Nabi SAW ya biasa mengubah nama yang jelek, ya, mengubah nama yang jelek. Ya, anggaplah misalkan kita ya, mungkin sudah tua, ya, sudah 40-50 tahun, ya nama kita ya ternyata misalkan kurang bagus. Kalau toh repot untuk menggantinya, ya di dalam berkas atau surat menyurat, maka paling tidak dalam keseharian. Dalam keseharian kita ganti entah dengan nama kunyah ataupun dengan nama-nama yang mulia. Ya, dengan nama-nama yang mulia. Maka ini kewajiban kita. Baik, kemudian yang berikutnya ad-du'a. Ad-du'a yaitu doa. Dan ini merupakan hak anak. Ya, sebagaimana Nabi Allah Ibrahim ya mendoakan anak-anaknya dengan Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku yaitu keturunan yang soleh. Keturunan yang soleh. Artinya Nabi Allah Ibrahim adalah seorang Nabi Khalilullah. Nabi Allah Ibrahim ya tidak menyandarkan diri sendiri di dalam mendidik anak-anak, tetapi menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk tauhid Nabi Allah Ibrahim. Begitu juga di dalam doa yang lain ketika disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an ya sifat ibadur rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya anugerahkanlah kepada kami
ya istri-istri dan juga anak keturunan sebagai penyejuk pandangan mata. Ya, makna penyejuk pandangan mata ini adalah anak yang soleh dan solehah. Begitu juga para ulama menyebutkan maknanya adalah anak yang santun, ya, anak yang santun dan juga memiliki ilmu. Ya, maka ini doa penting. Ya, para nabi dan rasul ya tidak hanya menyandarkan pada dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah al-adlu, yaitu adil terhadap anak. Yang disebutkan di hadis berikutnya ya di dalam kitab ini. Di sini disebutkan satu hadis, Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul A'la bin Abdul A'la Al-Quraisy mengabarkan kepada kami dari Daud bin Abi Hind an Amirin anna Nu'man ibn Bashir haddathahu anna abahu intalaqa bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahmiluhu faqala ya Rasulullah inni ushhiduka anni qad nahaltu Nu'mana kadha wa kadha faqala akulla waladika nahalta qala la qala fa ashhid ghairi thumma qala alaysa yasurruka ay yakunu fil birri sawa'an qala bala qala fala idzan qala Abu Abdullah Al-Bukhari laisa syahadatu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam ruhsatan. Dari Amir bahwa An-Nu'man ibn Bashir menceritakan kepadanya bahwa ayahnya pernah mengajaknya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku memintamu menjadi saksi bahwa aku telah memberi Nu'man ini dan itu. Beliau lalu bertanya, apakah semua anakmu engkau beri seperti itu? Seperti yang diberikan kepada Nu'man? Ia menjawab tidak. Beliau bersabda, kalau begitu carilah selainku yang bisa menjadi saksi. Beliau lalu melanjutkan sabdanya, tidakkah engkau senang jika mereka itu sama dalam baktinya? Ia menjawab benar. Beliau lalu bersabda, kalau begitu jangan engkau lakukan itu. Al-Imam Bukhari mengatakan persaksian dari Nabi SAW ini bukanlah keringanan atau rukhsah, ya, bolehnya seorang ayah untuk berlaku tidak adil. Baik. Jamaah azanillahu wa iyyakum. Dan ini adalah perkara yang penting, ya. Di dalam riwayat yang lain ya disebutkan bahwasanya ya Nu'man ini diberi sebidang tanah. Ya, sebidang tanah. Akan tetapi anak-anak yang lain ya tidak dikasih. Jadi riwayat yang lain jelas disebutkan bahwasanya tanah. Sampai-sampai Nabi SAW marah, tidak mau menjadi saksi, ya, kalau seandainya anak-anak yang lain tidak diberi. Maka Rasulullah marah kepada Bashir. Nah kemudian Nabi SAW ya berkata, ayasurruka ayyakunu ilaika fil birri sawa? Qala bala qala fala idzan. Apakah kamu senang jika sekiranya mereka ini ya baktinya itu sama kepadamu? Ya tentu, kata Bashir. Kalau begitu, fala idzan, kalau begitu kenapa engkau tidak melakukannya? Maka poin adil ini penting. Terkadang memang kita punya rasa sayang yang lebih kepada anak-anak, ya, tetapi kita tidak boleh menampakkan ya, rasa sayang ini, rasa sayang lebih kepada anak yang satu di hadapan anak-anak yang lain. Karena memang rasa sayang ini ya tidak bisa kita kendalikan. Artinya pasti ada kecondongan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Tetapi tidak perlu menampakkan di hadapan anak-anak. Karena memang perasaan cinta, perasaan sayang ya ini pasti akan ada bedanya antara anak yang cerdas, antara anak yang memang
apa taat dengan anak yang tidak taat, memang ada. Tetapi tidak boleh ditunjukkan secara terang-terangan seperti itu. Nah, kemudian di dalam hal ini apa fungsinya kita berlaku adil? Ya. Fungsinya adalah yaitu fa innal aba idza lam ya'dil baina abnaihi awjada bainahum al-adawah. Ya. Wat tahasuda wat tabaghudha. Nah, kalau tidak adil, ya, maka yang akan dimunculkan adalah apa? Permusuhan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Nah, kemudian saling hasad. Anak yang pertama yang besar yang dibelikan motor, sementara adiknya minta beli sepeda tidak dibelikan. Ya, padahal sama-sama mau dan sama-sama butuh. Nah, maka akhirnya hasad antara anak yang satu dengan anak yang lain. Wa tabaghudha, dan juga ada unsur benci nantinya. Saling benci. Maka penting bagi orang tua, ini adalah dzalika min a'dhami asbabi tawaddihim wa mahabbatihim wa birrihim. Dan ini adalah menjadi sebab yang besar, ya. Sebab yang besar mereka itu akan mewujudkan kasih sayang, rasa cinta dan bakti kepada orang tua. Ya, kalau anak sudah kita bersikap tidak adil kepada anak-anak, maka akan ada kebencian. Nah, kemudian rasa sayang anak kepada orang tua itu akan hilang dan berkurang. Kalau tidak ada keadilan ya di dalam rumah. Ya, dalam riwayat yang lain apa? Nabi menyebutkan la asyhadu ala jaurin. Ya, ala jaurin, dengan nada marah. Ya, Nabi SAW, saya tidak akan menjadi saksi atas kezaliman. Berarti orang tua yang tidak adil kepada anak, ya ini adalah masuk dalam kategori zalim. Ya, tentunya keadilan ini maknanya adalah tidak mesti sama. Akan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Yang terpenting ketika kita membelikan sesuatu kepada anak, ya yang satu, maka anak yang lain apa yang dibutuhkan itu pun dibelikan. Atau kalau memang belum dibutuhkan, maka kita memberikan ya, informasi sebagai bentuk apa? Bentuk kita memberikan alasan ya kepada anak-anak kita. Baik. Kemudian yang berikutnya yang menjadi hak anak yang terakhir yaitu al-jalisus shalih. Al-jalisus shalih. Mencarikan teman yang baik. Mencarikan teman yang baik. Ya, untuk anak. Dan ini adalah bentuk bakti kita kepada anak. Dan teman ini ada dua. Teman ini ada dua. Di zaman sekarang ada teman offline, ada teman online. Kalau teman offline, ya ini mudah. Artinya kelihatan di depan mata. Dia main ke rumah kita, kemudian anak kita main ke rumah temannya, masih bisa kita cari informasi. Yang sangat sulit adalah teman-teman online. Dan ini yang paling merusak. Yang paling merusak. Makanya anak-anak butuh bekal, ya, bekal bagaimana bermedsos dengan bijak. Ya, kita jangan ragu-ragu untuk bertanya kepada anak ya, apa yang dilakukan di dunia medsos. Dan orang tua sekarang ya perlu artinya belajar. Jika anak-anak punya Instagram, ya kita pun punya Instagram. Pura-pura berteman dengan nama samaran lainnya, ya agar kita mengetahui apa yang dilakukan anak-anak kita di dunia medsos. Karena ini menjadi hujah bagi kita ketika kita memberikan nasihat.
ketika kita memberikan nasihat. Ya, kalau kita tidak tahu apa-apa, ya akhirnya apa? Ya anak-anak ya ada pergaulan bebas dan lain sebagainya. Dia bermain dengan orang-orang yang tidak baik, tidak pernah kita pantau. Ya maka ini tentunya ya menjadikan anak-anak kita ya anak-anak yang tidak benar. Dan ini hak mereka. Hak mereka ya untuk dicarikan teman yang baik. Dan sudah sama-sama kita mengetahui bersama ya bahwasanya orang-orang Arab mengatakan as-sahibus sahib. Yang namanya teman dekat itu akan menarik. Ya, kita lihat bagaimana teman-teman kita anak-anak kita bergaul dengan siapa. Ya, kalau misalnya dia bergaul dengan anak-anak yang baik, maka dia akan tertarik kepada kebaikan. Kalau dia mainnya dengan anak-anak yang buruk, ya maka tentunya dia akan tertarik kepada hal-hal yang buruk. As-sahibu sahib. Teman dekat itu akan menarik. Kita saja yang dewasa, ya kalau kita bergaul ya, dengan teman-teman misalkan yang suka koleksi ini, koleksi itu, yang beli sepeda mahal, ya, harga ini, harga ratusan juta, kita akan lambat laun akan terpengaruh. Nah seperti itu. Nah ini kita dewasa. Bagaimana lagi dengan anak-anak? Ya, pengaruhnya sangat cepat. Pengaruhnya sangat cepat. Ya maka ya poin-poin ini perlu kita lakukan. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-94. An Ibnu Umar qala innama sammahumullah abrar li'annahum barrul aba wal abna kama anna walidika 'alaika haqqan kadzalika liwalidika 'alaika haqqan. Sudah kita sebutkan tadi ya hadis. Ya. Innama sammahumullahu abraran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi mereka sebutan abrar ya dalam Al-Qur'an. Yakni berbuat baiklah kepada orang tua, baru maknanya adalah berbuat baik kepada orang tua mereka dan juga anak-anak mereka dan berusahalah untuk mencintai mereka. Dan ini adalah di antara hak-hak yang berkaitan dengan anak. Ya, mendapat pendidikan tentang perkara-perkara yang hukumnya wajib ain. Artinya hukumnya wajib ain ini adalah ya seperti sholat, ya puasa, ya, zakat dan lain sebagainya. Artinya yang berkaitan dengan ibadah anak-anak tersebut. Maka mereka punya hak atas itu. Ya, kalau kita tidak bisa mengajarkan hal-hal tersebut kepada anak-anak, ya tentunya kita mencarikan pendidikan yang layak untuk anak-anak kita, bagaimana dia paham sholat, bagaimana dia paham puasa, ya, bagaimana dia bisa baca Al-Quran. Dan ini kewajiban orang tua. Kalau orang tua bisa mengajarinya, ini adalah yang afdol. Kalau memang tidak bisa, ya tentunya kita mencarikan tempat-tempat yang layak untuk mereka. Nah kemudian Muhammad bin Al-A'la mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muawiyah bin Hisham mengabarkan kepada kami dari Syaiban, dari Firas, dari Atiyah, an Abi Sa'idin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man la yarham la yurham. Dari Abu Sa'id, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa tidak menyayangi maka dia tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, man la yarham, barang siapa tidak menyayangi maknanya adalah tidak menyayangi makhluk yang ada di bumi. Termasuk ya anak-anak kita. Ya ini adalah bagian dari man la yarham ini. La yurham maknanya tidak disayangi Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kita dianjurkan ya menyayangi anak-anak kita. Bukan hanya itu, menyayangi hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Kandungan hadis, anjuran menyayangi semua makhluk yang meliputi orang mukmin, kafir dan binatang. Ya, sayang terhadap orang beriman tentunya berbeda dengan orang-orang kafir. Ya, sayang kepada orang-orang kafir ini bentuknya hanya sosial. Sosial, maknanya sosial ya saling membantu. Kalau memang mereka butuh bantuan ya kita bantu. Yang tidak ada kaitannya dengan urusan ibadah. Ya, satu contoh, misalkan orang kafir tetangga kita pinjam tangga, pinjam uang,
atau hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia. Maka ini kita harus ada menampakkan akhlak kita kepada orang-orang kafir. Adapun untuk orang-orang yang beriman, ya mereka adalah seperti satu jasad ya dengan kita. Tatkala mereka susah, maka kita pun susah. Kemudian yang kedua, yang dimaksud rahmat di sini adalah memberi makan, minum, meringankan beban bawaan dan tidak berlebihan ketika memukul. Tentunya memukul ini diperbolehkan ya, terhadap anak-anak kalau memang sudah pada batasan yang maksimal. Tetapi hukum asalnya ya tentunya dengan lemah lembut, dengan kelembutan, ya, dengan arifku, yaitu kelembutan, bukan dengan memukul. Ya bahkan ketika Nabi SAW memerintahkan anak-anak kecil untuk sholat, nah itu kan diperintahkannya dari umur 7 tahun. Ya, muru auladakum bisolah ila sab'a sinin, yaitu dari umur 7 tahun. Nah kemudian ketika dia enggan untuk sholat, ya ketika umur 10 tahun maka baru boleh dipukul. Artinya panjang perjalanannya. Dari usia 7 tahun kita sudah mengajarkan, mendidik untuk sholat. Kalau baru umur 8 tahun, baru umur 9 tahun, belum mau sholat, belum boleh kita pukul. Sampai umur 10 tahun. Berarti ada waktu 3 tahun dulu mendidik anak-anak ya untuk sholat. Sampai umur 10 tahun, kalau memang dia membangkang, tidak mau sholat, baru boleh dipukul. Dengan pukulan yang tidak mematahkan tulang, tidak membekas. Ya, baik itu di betis, di telapak kaki sebagai bentuk marah, maka ini boleh ya. Jadi tidak serta merta kita mukul baru umur 8 tahun dia nggak mau sholat kita pukul, ini nggak boleh, hukumnya haram. Jadi ada tahapannya dulu sampai 3 tahun. Nah walaupun yang umurnya 10 tahun ya, umurnya 10 tahun tatkala kita dari usia 7 tahun tidak pernah mengarahkan untuk sholat, maka kita nggak boleh memukul. Walaupun dia sudah umur 10 tahun. Ya. Yang diperintahkan untuk memukul di sini adalah apa? Ketika memang dari usia 7 tahun, kita membimbing, mendidik selama 3 tahun, kemudian nggak mau, baru boleh kita pukul. Tapi tiba-tiba di umur 10 tahun kita baru ngajarin, ya maka nggak boleh. Ya, walaupun dia sudah 10 tahun. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak menyayangi orang lain, sebagaimana yang telah disebutkan, dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentunya inilah ya balasan yang didapatkan bagi orang-orang yang sayang kepada manusia lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kasih sayang juga kepada hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya ini yang dapat Ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.